Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan kita ini dilimpahi keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita lanjutkan pembahasan pada pelajaran pendidikan agama Islam ini. Sebelum kalian melanjutkan menonton video pembelajaran ini, silahkan seperti biasa Ustadz sarankan kalian untuk membaca materi terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, kemudian lanjutkan menonton video pembelajaran ini. Baik anak-anak, silahkan kalian buka bab yang kelima tentang kisah keteladanan dari kepemimpinan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Baik anak-anak. Ya. Nah, kepemimpinan sahabat Nabi Muhammad, kepemimpinan Utsman bin Affan. Kalau kemarin kita belajar tentang kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab terkenal dengan ketegasannya, terkenal dengan beliau bersikap sangat hati-hati dalam menjalankan amanah kepemimpinannya, ya. Dan beliau punya jasa begitu banyak, dan salah satunya adalah tentang kalender hitungan Hijriah. Nah, pada kali ini anak-anak kita akan mempelajari tentang kepemimpinan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Utsman ini setelah Sayyidina Abu Bakar dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar kemudian wafat, maka dilanjutkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kenapa kok Sayyidina Utsman bin Affan yang ditunjuk? Ya, karena Sayyidina Utsman bin Affan ini dari keluarga yang secara pengalaman mengelola perdagangan, berpengalaman mengelola tentang pemerintahan. Makanya kemudian oleh para sahabat yang lain, pengganti dari Sayyidina Umar adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, beliau menjadi pemimpin Islam, khalifah Islam, yaitu Amirul Mukminin, itu selama 12 tahun. Ya. Dan beliau dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Jadi Sayyidina Utsman ini keluarga orang kaya. Ya. Apa buktinya? Buktinya adalah pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ini pernah memberikan bantuan gandum yang diangkut sebanyak 1.000 unta untuk membantu orang-orang miskin yang saat itu ditimpa kekeringan. Bayangkan ya anak-anak, 1.000 unta yang isinya gandum semuanya. Masya Allah. 1.000 unta isinya gandum semua. Ini kan luar biasa. Jadi ini kedermawanan Sayyidina Utsman. Ini salah satu contoh kedermawanan beliau. Banyak contoh-contoh yang lainnya tentang kedermawanan beliau. Cuman yang dicontohkan dalam buku ini adalah tentang bantuan Sayyidina Utsman kepada orang-orang yang membutuhkan waktu itu, orang miskin yang ditimpa musibah kekeringan. Nah, selanjutnya anak-anak, di masa pemerintahan Sayyidina Utsman ini, beliau ini menyusun atau membukukan Al-Quran. Perlu kita ketahui, proses pembukuan Al-Quran itu, pengumpulan Al-Quran itu sudah dilakukan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan di zaman Sayyidina Umar, tapi belum kelar, belum selesai. Maka di zaman Sayyidina Utsman dilanjutkan. Nah, maka Sayyidina Utsman membentuk kepanitiaan untuk penyusunan urutan surat-surat yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau membentuk kepanitiaan, ya isinya diisi oleh sahabat-sahabat yang luar biasa, di antaranya sahabat Zaid bin Sabit, sahabat Abdullah bin Zubair, sahabat Abdurrahman bin Harith, ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya
Al-Quran ini terjaga dengan baik. Oke, anak-anak. Nah, sampai sekarang ini kita bisa merasakan, kita bisa merasakan hasil apa yang sudah dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Maka Al-Quran sekarang ini yang kita baca ini adalah bentuk jasa dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Seandainya beliau tidak membukukan atau mengurutkan, mengumpulkan Al-Quran ini, ya kita mungkin masih kesulitan untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, akhirnya setelah Al-Quran ini bisa dibukukan, dikumpulkan, kemudian selanjutnya disebar kemana-mana, ya, ke Suriah, ya, ke Kufah dan lain sebagainya. Oke, anak, Ustadz akan tunjukkan sebuah tayangan yang bisa menambah wawasan kalian tentang Sayyidina Utsman, cara beliau membukukan dan menyebarkan Al-Quran kepada seluruh umat Islam yang ada di muka bumi ini. Mari kita saksikan bersama anak-anak. Kita semua tahu bahwa Al-Quran di masa Rasulullah dituliskan di berbagai benda dan tersebar di antara para sahabat. Lalu, bagaimana Al-Quran bisa dibukukan? Assalamualaikum sahabat, kali ini kita akan membahas sejarah pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di masa awal kepemimpinannya, banyak kelompok yang membangkang dan menolak membayar zakat. Selain itu, ada pula kelompok nabi palsu dan orang-orang yang murtad, serta kembali kepada kejahiliahan. Khalifah Abu Bakar mengambil langkah militer dengan memerangi ketiga kelompok tersebut secara keseluruhan. Maka, peperangan-peperangan tersebut dinamai dengan Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Dan perang yang paling berat saat itu adalah Perang Yamamah, yaitu peperangan melawan pasukan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Pada perang inilah banyak kaum muslimin yang gugur. Di antaranya terdapat penghafal Al-Quran yang jumlahnya cukup banyak. Lalu Umar bin Khattab menganggap banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur sebagai ancaman terhadap eksistensi Al-Quran. Karena itu, beliau mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar membukukan Al-Quran menjadi satu kitab atau mushaf. Walaupun sempat mengalami penolakan oleh Abu Bakar dan Zaid bin Sabit, namun pada akhirnya ide tersebut disetujui dan dilakukanlah pembukuan Al-Quran oleh tim yang diketuai Zaid bin Sabit. Sumber penulisan Al-Quran adalah para penghafal Al-Quran yang mutqin dan juga catatan-catatan Al-Quran yang ada sejak masa Rasulullah SAW. Bahkan, untuk menguatkan validitas teks tersebut, panitia pembukuan mensyaratkan harus ada minimal 2 orang saksi atas benarnya teks tersebut. Lalu, Al-Quran yang telah ditulis dalam satu mushaf tersebut dipegang oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hingga beliau wafat. Setelah itu, mushaf tersebut diwariskan kepada Khalifah Umar bin Khattab, dan ketika Umar wafat, maka mushaf itu dipegang oleh Hafsah, istri Rasulullah yang juga putri Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pembebasan wilayah Islam terjadi sangat gencar, sehingga wilayah Islam sudah mencakup mayoritas wilayah Persia, Syam, Palestina, Mesir, hingga Libya, yang mana kebanyakan wilayah itu bukanlah wilayah yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-harinya. Khalifah Umar bin Khattab lantas mengeluarkan kebijakan untuk mengutus para sahabat yang memiliki bekal ilmu mumpuni ke berbagai wilayah tersebut untuk mengajarkan Islam, termasuk diantaranya adalah mengajarkan Al-Quran. Maka setiap daerah memiliki guru Al-Qurannya masing-masing. Di Syam terdapat Ubay bin Ka'ab, di Irak terdapat Abdullah bin Mas'ud, di Homs terdapat Mikdad bin Amr, dan di Basrah terdapat Abu Musa al-Asy'ari. Di antara mereka pun kadang terdapat perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Hingga pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah dan wilayah Islam semakin meluas ke wilayah Ajam atau non-Arab, muncullah masalah baru dalam hal perbedaan mencolok dalam bacaan Al-Quran yang dikhawatirkan bisa membuat perpecahan umat. Masalah ini mengemuka pada saat pembebasan wilayah di Armenia, di mana pasukan Muslim saat itu terdiri dari masyarakat dari berbagai wilayah. Saat itu terjadi perselisihan dan pertentangan ketika ada perbedaan bacaan di antara mereka. Bahkan, masing-masing saling mengklaim bahwa bacaan mereka lah yang paling benar. Hudzaifah bin Yaman yang menangkap hal ini sebagai pertanda bahaya bagi kesatuan umat, lalu menemui Khalifah Utsman bin Affan untuk mengutarakan masalah tersebut.
Maka Utsman bin Affan meminta mushaf Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah untuk dilakukan penyalinan dan penggandaan teks Al-Quran. Dasar penyalinan dan penggandaan ini adalah mushaf yang telah ditulis secara lengkap pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Panitia penyalinan Al-Quran terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Selain itu, juga memanggil para penghafal Al-Quran untuk mendeteksi dan menginventarisir bentuk perbedaan riwayat bacaan yang ada. Maka, mushaf yang ditulis ulang saat itu menggunakan tulisan Quraisy untuk mengakomodir perbedaan riwayat bacaan, sekaligus sebagai standar resmi yang diterbitkan oleh khalifah. Mushaf ini kemudian dinamakan sebagai Mushaf Utsmani dan digandakan menjadi 7 salinan. 6 lainnya disebar ke berbagai wilayah, sedangkan 1 salinan sendiri dipegang oleh khalifah yang disebut sebagai Mushaf Al-Imam. 6 wilayah tersebut yaitu Syam, Kufah, Basrah, Mekah, Bahrain, dan Yaman. Adapun mushaf lainnya, selain mushaf dari Hafsah, kemudian dibakar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Karena seluruh perbedaan bacaan Al-Quran telah resmi diakomodir dalam mushaf Utsmani. Ditambah lagi, mungkin saja terdapat tulisan-tulisan tambahan dalam teks tersebut yang bukan merupakan Al-Quran, semisal catatan, makna, atau tafsir ayat yang bila tidak dihilangkan, dikhawatirkan akan memunculkan tambahan terhadap teks Al-Quran. Demikianlah sahabat pembahasan mengenai pengumpulan Al-Quran. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap ikuti video-video kami. Ya anak-anak, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama bagaimana sahabat Utsman bin Affan, beliau cara mengumpulkan dan mengumpulkan Al-Quran sudah kita ketahui bersama. Jadi amat sangat sulit waktu itu anak-anak, karena penghafal Al-Quran itu mencar-mencar tempatnya ya, dan juga waktu itu sudah dikumpulkan tetapi masih ada kesulitan. Maka di zaman Khalifah Utsman bin Affan semuanya kemudian bisa dilanjutkan pengumpulan dan penyebaran Al-Quran. Semoga tayangan tadi bermanfaat ya, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran. Apa yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita bersyukur kepada Allah. Kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, dan itu adalah jasa dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.